Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Dan sebelum saya ke Pak Guswanto dan juga Prof. Erma serta Pak Trubus, begitu ya, kita sudah tersambung ini Bapak Ibu bersama dengan Bapak Jamanhuri yang merupakan salah satu warga terdampak di wilayah Aceh Utara. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Jamanhuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Jamanhuri, kami sebelumnya turut prihatin tentunya ya dengan apa yang terjadi, bencana alam semuanya yang terjadi di sana begitu. Saat ini kondisi dan juga kesehatan Pak Jamanhuri serta para pengungsi di sana seperti apa Pak? Ya, untuk saat ini saya agak kurang sehat karena yang pertama kurang istirahat, saya capek mencari keluarga saya yang terjebak banjir yang ada di Aceh Utara pada hari itu, termasuk saya sendiri. Pada pagi Rabu 26 November. Pagi itu sekitar jam 10 pagi saya berangkat menuju ke Kecamatan Samudra. Sampai di sana di daerah perbatasan Kecamatan Samtalera Arun dengan Samudra. Saya lihat di depan banyak mobil yang sudah berhenti. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Saya langsung menjali beberapa mobil. Kemudian sampai di tengah perjalanan itu ada orang dari luar masyarakat yang memanggil berhenti katanya. Di depan banjir tidak bisa lewat lagi. Dan saya seketika berhenti, saya melihat airnya dari luapan sungai yang mulai naik ke darat yang sudah setinggi lutut lebih. Saya berhenti, saya putar mobil, saya balik arah, saya berhenti masuk ke jalan dari Syamtalera Bayu ke Kedekaring ke Kecamatan Murah Mulia kembali. Saya lihat airnya sudah penuh, bahkan di depan saya ada satu mobil L300 pengangkut pisang terperosok ke dalam saluran air dan saya ada di belakang itu. Dari situ alhamdulillah saya bisa selamat. Saya lihat airnya tambah naik. Terus saya panik, tidak tahu apa yang harus saya lakukan lagi. Saya cari tempat yang tinggi sedikit, saya simpan mobil saya di situ, sampai saya bertahan, sampai maghrib. Lalu kemudian saya mendapat informasi dari orang-orang yang lewat mengatakan rumah saya sudah mulai naik air di bagian belakang. Saya langsung tidak bisa membayangkan ibu saya yang umurnya 74 tahun di rumah. Dan seorang istri dan anak saya yang masih kelas 2 SD. Saya meninggalkan mobil di situ, jalan kaki sampai ke rumah. Sampai ke rumah sekitar jam 11 malam. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Jamanhuri, tentunya perjalanan yang tidak mudah yang dilakukan oleh Pak Jamanhuri untuk kemudian menyelamatkan diri ya, sekalipun ini terpisah dengan keluarga Bapak. Boleh mungkin diceritakan Pak Jamanhuri, Anda tinggal bersama siapa dan saat ini yang belum ditemukan, ini siapa saja? Saya bertinggal dengan ibu saya, ya? Istri dan anak saya. Dengan ibu saya, istri dan anak saya. Jadi keluarga besar saya, adik-adik saya termasuk adik ipar saya, mereka adalah pelaku usaha di pasar gedung. Ada yang jualan di pasar, ada yang di toko, termasuk yang satu orang di toko penjualan mesin-mesin pertanian. Jadi banyak keluarga saya yang di sana terdampak, yang sampai ini masih melakukan pembersihan rukunnya. Kemudian pada hari itu juga ada adik ipar saya yang satu, dia adalah seorang ASN, guru di Madrasah Ibtidaiyah 6 Aceh Utara. Dia terjebak pada malam itu dan terseret, terpental-pental di jalan. Tapi dia tidak menganggap dirinya sudah tidak hidup lagi. Tapi beberapa kali dia masih berhasil diselamatkan oleh yang lain. Dan pada malam itu dia bersama 3 temannya, yang satu dia selamat di atas pohon mangga, dan adik saya itu diselamatkan di salah satu ruko warga yang ada di desa Blangpria. Keesokan harinya, pada tanggal 27, tepatnya hari Kamis sekitar jam 4, saya menumpang truk yang ada lewat di jalan. Saya naik di tempat yang paling tinggi menerobos Kecamatan Syamtalera Bayu. Saya di situ menunggu adik saya itu yang pulang dari
Desa Blangpria. Saya di jalan di situ, Mbak. Duduk di situ, saya lihat pada jam 4 itu satu persatu orang sudah mulai berdatangan di daerah yang terjebak banjir itu. Dari jauh saya mengamati, adakah adik saya di situ. Dari kejauhan saya melihat kayaknya itu adik saya, dan cara langkahnya saya perhatikan terus sehingga mendekat sekitar 20 meter dengan saya panggil dia. Dia lari terus dan memeluk saya waktu itu. Dan saya bawa pulang ke rumah bersama dua temannya yang dia tidak kenal di situ sebenarnya. Yang dia tidak kenal sebelumnya. Keduanya itu saya antar ke rumah mereka masing-masing pada hari itu. Dan hari ini saya belum mendapat kabar keluarga saya yang ada di Kecamatan Langkahan, di tepatnya di Desa Rumoh Raya. Desa Rumoh Raya itu yang saya tahu informasinya sampai saat ini masih terisolir, tidak bisa ditembus. Saya juga mendapat kabar di Desa Bukit Linting itu hanya 18 rumah yang tinggal. Desa Rumoh Raya tempat adik saya itu bertetanggaan dengan Desa Bukit Linting. Saya tidak bisa membayangkan apakah adik saya itu masih ada atau Baik, tidak. Pak Zamanhuri. Baik. Ya, Baik, kita mempercayakan seluruhnya tim SAR saat ini masih terus mengupayakan ya Pak Zamanhuri mencari anggota keluarga Bapak yang saat ini masih belum ditemukan. Namun kita akan masih tetap berbincang, Bapak. Kami akan memperbaiki terlebih dahulu sambungan komunikasi dengan Bapak Zamanhuri. Nanti setelah ini juga akan ada interaksi yang dilakukan oleh para narasumber bersama dengan Pak Zamanhuri. Saya mungkin akan kembali ke Pak Guswanto terlebih dahulu. Pak Guswanto, kalau kita lihat ya antisipasi ke depan yang barangkali bisa dilakukan sekalipun saat ini belum sepenuhnya recovery di daerah-daerah terdampak bencana tersebut, apa yang memungkinkan dilakukan oleh warga di sana? Yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim lanjutan ya. Kita melihat dengan saat ini kan hujan ekstrim masih mungkin terjadi, terutama wilayah Sumatera, Aceh, karena adanya sisa dampak dari sistem cuaca yang besar, pembentukan siklon baru barangkali. Kedua, kita juga perlunya menegaskan kembali kewaspadaan pasca banjir karena curah hujan dapat meningkat sewaktu-waktu. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena hingga hari ini itu ada beberapa fenomena yang memang kita monitor, kita pantau dengan ketat. BMKG selalu memonitor dengan misalkan monsun Asia, kemudian tadi Madden-Julian Oscillation, terus kemudian kita juga melihat adanya puncak musim hujan. Kemudian kita juga melihat bahwa di akhir 2025-2026 ini itu musim hujannya dipengaruhi oleh adanya La Nina lemah. Walaupun itu lemah, tetap saja itu akan meningkatkan curah hujan. Nah, ini kita tingkatkan kewaspadaan menjadi yang paling tidak kita ekstra lah, naik kewaspadaannya. Yang kedua, kita juga melihat bahwa yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu adalah bagaimana operasi tangkap darurat ini kita bergotong royong semuanya, evakuasi segera kita lakukan dan kita pulihkan seperti instruksi Bapak Presiden bahwa kita harus serius dan dengan cepat bergotong royong atau berkolaborasi untuk menyelesaikan tanggap darurat dan evakuasinya. Nah, karena ini juga mengandung operasi itu dilakukan dalam kondisi cuaca yang di musim hujan, saya rasa kita masih berusaha bagaimana menekan cuaca itu seminimum mungkin. Kemudian kalau kita lihat tadi sudah disampaikan ya, ada yang namanya peristiwa banjir ataupun longsor atau terutama longsor itu kan tidak cukup adanya yang kemarin, barangkali masih ada yang daerah rawan yang belum tuntas longsornya, itu juga perlu diwaspadai karena kan kita melihat adanya antecedent rainfall ya, itu juga bisa meningkatkan ya. Yang terakhir perlu kita antisipasi mitigasi adalah
dampak infrastruktur dan akses yang saat ini belum pulih. Jadi kami BMKG bekerja dengan kolaborasi dengan berbagai pihak ya untuk memonitor cuaca ini sedemikian. Baik. Termasuk kami pun di Sibolga juga alat komunikasinya tidak bisa Terbatas ya, aktif, Pak, ya? namun kami berusaha dan saat ini juga sudah beroperasi. Ya, semua kita lakukan antisipasi agar ini cepat berlalu sehingga pada saat musim Baik. hujan puncaknya terjadi nanti itu sudah selesai. Baik, itu juga yang kita harapkan Pak Guswanto. Saya akan kembali ke Pak Zamanhuri terlebih dahulu yang saat ini sudah bergabung kembali. Pak Zamanhuri, mungkin bisa diceritakan kembali pada saat bencana banjir bandang tersebut terjadi di depan mata Anda, apa yang kemudian bisa Anda lihat di sekitar Anda, kemudian juga Anda dengar ketika air benar-benar menggenangi wilayah tempat di mana Anda berada? Ya, saya melihat sebenarnya air ini dari pertama sudah mulai naik sedikit, tapi bukan dari patah tanggul sungai. Jadi memang karena Aceh Utara sudah diguyur hujan selama seminggu, airnya sudah penuh memang di daerah perkampungan, tapi belum naik rumah seperti itu. Nah, pada hari Rabu itu karena ada tanggul yang patah di beberapa titik, sehingga arusnya semakin deras memasuki perkampungan yang membuat kita harus lari sebagian naik ke pohon mencari tempat yang tinggi. Menurut cerita ibu saya yang umurnya sudah 72 tahun, selama hidupnya ini adalah banjir yang terbesar di Aceh Utara. Baik, Pak Zamanhuri, mungkin saya ingin meminta pandangan ke Prof. Erma ya, kalau kita dengar cerita apa yang kemudian ini dialami oleh Pak Zamanhuri, mulai dari air yang sebenarnya sudah berhari-hari menggenangi begitu ya Prof ya, kondisi tanggul yang tidak lagi baik, dan juga kesaksian dari warga yang sudah lama tinggal di sana bahwa ini adalah bencana yang paling parah sejauh ini. Anda melihatnya seperti apa dan apa yang bisa disoroti dari hal ini? Ya, saya menyoroti dua hal ya. Yang pertama adalah ketika tanggul-tanggul kritis itu sudah penuh dengan air, artinya kan sudah ada alarm bahwa ini banjir akan menggenangi wilayah ini. Ya, karena saya dulu juga pernah gitu ya menyaksikan banjir bandang dan ikut menjadi korban. Jadi itu seminggu sebelumnya itu sudah pengeras suara dari warga gitu ya lewat musola-musola itu sudah diinfokan bahwa ini ada tanggul kritis, bentar lagi akan banjir begitu. Silakan diamankan ya, gitu dokumen-dokumen penting dan seterusnya. Itu adalah kemandirian evakuasi. Kita melihatnya begitu. Jadi memang itu harus dibentuk kultur yang seperti itu sehingga memang ini kewaspadaan bersama gitu di masyarakat itu harus muncul gitu secara kultural. Kemudian early warning system menjadi sesuatu yang sangat penting di wilayah-wilayah das. Berarti kan ini case-nya adalah das begitu ya, yang penuh, kemudian ada tanggul kritis dan kemudian hancur sehingga langsung gitu ya terjadi banjir bandang yang tiba-tiba. Nah, berarti di situ monitornya harus bagus, harus ditaruh alat, kemudian juga ada deteksi untuk sensornya. Di satu titik aja mewakili representasi dari hulu itu saya kira sudah cukup gitu ya. Itu jaringan yang langsung di lokasi itu penting. Kemudian yang kedua, saya menyoroti bagaimana sains dan teknologi itu bisa berperan di sini untuk membantu. Pertama tadi misalnya soal jaringan komunikasi yang bermasalah. Sebenarnya kita bisa gitu kan menggunakan komunikasi radio dan BRIN juga sudah mengembangkan itu. Frekuensi komunikasi radio ada 8 orari itu bisa dimanfaatkan. Dan kemudian ada mikrosatelit itu juga sangat penting dalam kondisi seperti ini. Satelit-satelit kecil yang sifatnya itu SAR kebencanaan itu harus digiatkan, harus disupport begitu ya riset-riset tentang itu karena itu sangat penting untuk tadi wilayah-wilayah yang terisolasi itu bisa memanfaatkan teknologi itu. Jadi kita tidak kesusahan karena data itu akan ada gitu ya. Kita punya datanya secara rinci karena adanya satelit, mikrosatelit disebutnya begitu ya. Selain kemudian drone dan sebagainya. Nah, kalau sains dan teknologi ini dioptimalkan begitu ya, saya kira akan sangat berperan dan sangat penting baik itu di
pada saat dan juga pasca dalam membantu kondisi darurat yang semacam ini begitu. Itu saya kira. Baik, Prof. Herma. Saya ke Pak Trubus. Pak Ya. Trubus, sebenarnya apa yang perlu setidaknya diketahui dan juga dilakukan masyarakat untuk sebenarnya tetap waspada di daerah-daerah rawan bencana begitu ya, tapi juga tidak menimbulkan kepanikan, karena ketika kita panik kan kita juga tidak bisa melakukan sesuatu ataupun juga keputusan terbaik begitu ya. Iya, memang yang harus dilakukan masyarakat tentu saling ini memberikan informasi ya terkait situasi yang ada di mana dia tempat tinggal. Yang jelas ini informasi dari BMKG, informasi dari pemerintah daerah misalnya itu menjadi kunci di mana dia bisa mengantisipasi secara baik. Yang kedua memang sebenarnya masyarakat kita kan wataknya kan gotong royong ya, segala sesuatunya itu kebersamaan. Nah ini menjadi penting juga bagaimana social capital menurut saya, jadi social capital dalam rangka untuk mengantisipasi kondisi bencana yang mungkin lagi suatu saat nanti akan terjadi lagi gitu loh. Jadi karena kondisi memang iklim sudah berubah ya kan, landscape bentang lahan juga sudah berubah, perilaku masyarakatnya juga sudah berubah, baik yang membuang sampah asal ini, bagaimana kemudian juga mengambil tanah-tanah di sekitarnya untuk pembangunan, infrastrukturnya juga makin masif dan industri-industri juga makin banyak karena memang sejalan dengan densitas penduduk juga. Jadi banyak hal yang harusnya memang menjadikan masyarakat untuk tahu. Nah, yang ketiga menurut saya sekarang kan dengan teknologi, entah itu dengan media sosial, entah itu dengan AI dan teknologi tadi diserahkan sama Prof. Herma, itu kan mengindikasikan ini yang harus dilakukan masyarakat untuk bisa istilahnya ya jaga-jaga gitu, antisipasi terhadap situasi yang terjadi. Yang jelas ini memang penting pemerintah memikirkan ya ke depannya itu harus seperti apa, karena nggak mungkin misalnya aturannya juga harus dirubah misalnya seperti itu supaya lebih mudah, lebih cepat dalam penanganannya, bagaimana kolaborasi itu yang harus dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga, termasuk masyarakat juga. Jangan masyarakatnya dibantu tapi pasif, tidak mau ini ya, itu jadi banyak susah, catatan kan? dan juga hal kedepannya yang perlu kita soroti begitu ya, dan juga evaluasi tentunya. Terima kasih banyak Pak Trubus atas pandangannya, dan juga Prof. Herma serta Pak Guswanto yang telah bergabung bersama kami, dan juga tidak lupa terima kasih kepada Pak Zaman Huri. Tentu kami berharap agar Bapak kondisinya segera membaik di sana, seluruh wilayah di sana segera pulih dan juga cepat dipertemukan oleh anggota keluarganya, berkumpul kembali. Terima kasih sekali lagi Pak Zaman Huri.